Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan Indonesia juga diapit oleh dua benua lainnya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan juga di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Indonesia beriklim tropis, karena itu Indonesia memiliki 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya. Indonesia memiliki 3 bagian waktu yang sering didengar sebagai WIT, WITA, dan WIB. Dapat juga dilihat di gambar di bawah. Manfaatan lokasi yang pertama ada meningkatkan konektivitas nasional dan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia, memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi, meningkatkan kemampuan iptek dan mengolah SDH, menyiapkan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan dan bandara, menjalin kerjasama dengan negara-negara di ASEAN untuk mengelola lalu lintas pelayaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengelola sarana dan prasarana perhubungan. Terakhir, ada juga mengembangkan pelabuhan internasional dan infrastruktur transportasi laut dan udara untuk meningkatkan perdagangan dan logistik. Juga memaksimalkan potensi sebagai pusat distribusi regional dan hubungan perdagangan. Potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan laut. Dilakukan upaya pemanfaatan potensi SDA Indonesia untuk menjadi negara maju. Sumber daya alam dibagi menjadi 3 berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Potensi sumber daya alam yang pertama ada hutan. Hutan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan konservasi merupakan hutan kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Sedangkan terakhir hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah tata air banjir, erosi, mencegah intrusi laut, memelihara potensi sumber daya alam yang kedua adalah minyak bumi. Salah satu sumber daya alam unggulan di Indonesia adalah minyak kelapa sawit. Indonesia dinobatkan sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia juga tercatat sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. Wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia itu adalah Sumatera, Laut Jawa, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Natuna. Manfaat minyak bumi adalah sebagai salah satu sumber daya terpenting, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, sampai produk kecantikan dan kesehatan. Bahkan perusahaan PLN juga sebagian menggunakan minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Potensi sumber daya alam ketiga yaitu batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun. Menurut data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan batu bara Indonesia masih 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Selain cadangan batu bara,
bumi pertiwi juga masih memiliki sumber daya batu bara sebesar 143,7 miliar ton. Potensi Indonesia ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Berikut data persebaran sumber daya dan cadangan mineral batu bara dan panas bumi pada tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian SDM. Kalimantan Timur 445, Kalimantan Selatan 224, Kalimantan Tengah 249, Kalimantan Barat 11, Kalimantan Utara 51, Jambi 148, Sumatera Barat 56, Sumatera Selatan 195, Riau 33, Sumatera Utara 4, Aceh 13, Bengkulu 35, Lampung 3, Sulawesi Tengah 3, Sulawesi Selatan 7, Sulawesi Barat 7, Sulawesi Tenggara 1, Papua 8, Papua Barat 9, Maluku Utara 4, Banten 8, Jawa Tengah 2, Jawa Timur 1. Potensi sumber daya alam yang keempat adalah gas alam. Gas alam adalah sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam di dunia. Secara berurutan, negara yang memiliki gas alam terbanyak adalah Rusia 48 triliun meter kubik, Iran 27 triliun meter kubik, Qatar 26 triliun meter kubik. Gas merupakan hasil proses alami karbon dioksida yang mengalami tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Minyak bumi adalah sekomoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaan minyak bumi dan gas bumi harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Gas alam atau gas bumi memiliki manfaat dan peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia seperti mendukung perindustrian, pembangkit listrik, komersil, dan untuk kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian, gas alam juga dianggap sebagai energi lingkungan alternatif sebab tidak memiliki emisi yang berbahaya. Potensi sumber daya alam yang kelima yaitu sumber daya laut. Lautan di Indonesia mencakup 2,3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu 5,8 km kuadrat. Di dalam laut tersimpan banyak hal luar biasa, bukan hanya ikan, melainkan juga timah, minyak bumi, nikel, emas, bauxit, pasir, biji besi, timah, dan lainnya. Keuntungan yang Indonesia miliki sebagai aset nasional yaitu keuntungan seperti jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi, dan pertambangan, kawasan perdagangan yang cukup luas, hingga wilayah pertahanan keamanan. Sebagai negara yang dikenal sebagai negara maritim yang memiliki dari 17.000 pulau, Indonesia dinilai belum memanfaatkan kekayaan laut sepenuhnya secara maksimal. Kalau saran saya pribadi, Indonesia dapat memanfaatkan pengelolaan laut dengan cara melakukan pengelolaan berkelanjutan dan teknologi budidaya laut, mengembangkan energi terbaru dari laut untuk berdiversifikasi sumber energi nasional. Berikutnya, potensi sumber daya manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, mencapai 255 juta jiwa. Tetapi, jumlah persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di Pulau Jawa. Agar persebaran penduduk merata, pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi bagi penduduk Pulau Jawa. Keuntungannya adalah disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan para transmigran. Fasilitas untuk para transmigran meliputi rumah, lahan pertanian untuk digarap, hingga alat-alat pertanian. Jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak
harus didukung oleh keterampilan atau keahlian. Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak tidak didukung dengan kemampuan atau keterampilan, maka hal itu akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Jumlah sarjana yang lulus di Indonesia mencapai rata-rata 250.000 per tahun. Artinya, setiap tahun Indonesia mampu mencetak tenaga kerja intelektual sebanyak 250.000 orang. Tapi, kenyataannya tidak semua pekerja intelektual mendapat pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Bagaimana kondisi tenaga kerja di Indonesia? Positifnya, Indonesia memiliki tingkat adopsi teknologi yang tinggi di kalangan generasi muda, seperti penggunaan internet dan smartphone, membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi digital, kreativitas dan inovasi, yang banyaknya startup dan usaha kecil menengah seperti UKM menunjukkan bahwa ada semangat tinggi dalam kewirausahaan dan inovasi. Lalu di sumber daya alam, ada kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Negatifnya, jumlah pengangguran dan setengah pengangguran di Indonesia cukup tinggi, terutama bagi pemuda dan lulusan baru. Ketidakmerataan pendidikan seperti kualitas pendidikan yang masih bervariasi secara signifikan di antar daerah ini menciptakan kesenjangan dalam kompetensi tenaga kerja. Lalu juga ada keterampilan yang tidak sesuai. Ada ketidaksesuaian pada keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang dibutuhkan industri. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja. Saran untuk jumlah penduduk dan tenaga kerja yakni peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelatihan dan sertifikasi, pengembangan infrastruktur digital, pengembangan UKM, penyebaran investasi, perbaikan sistem ketenaga kerjaan. Terakhir, potensi sumber daya budaya. Potensi budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan bersejarah, berupa bangunan, monumen, dan lain-lain. Sumber daya budaya adalah orang yang bergiat, bekerja, dan berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan. Berikut potensi budaya Indonesia. Seni dan kerajinan tradisional seperti batik, tenun, ukiran, dan perhiasan tradisional. Tarian dan musik tradisional seperti tari kecak, gamelan, angklung, reog, dan tari saman. Kuliner tradisional seperti rendang, nasi goreng, sate, gudeg, dan berbagai jenis sambal. Tradisi dan adat istiadat seperti upacara ngaben di Bali, sekaten di Yogyakarta, dan tradisi Toraja. Pariwisata dan budaya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Toraja, dan Tanah Toraja.